beliau. Oh, udah ini. Oh, minggu yang lalu. Malu di Facebook nggak ada soal informasi. Jadi seminggu kemarin, rasanya kurang update di ya. Jadi seminggu yang lalu beliau telah mengkhitan putra beliau Ananda Muhammad Alfi Hernandez. Ini ada Hernandez, ini aroma Eropa ini. Nah, Latin ya, aroma Latin. Barangkali ada keturunan ke sana gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali saya khususnya dan jamaah sekalian yang hadir hanya bisa mendoakan kepada Ananda Muhammad Alfi Hernandez yang telah dikhitan. Mudah-mudahan segera diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan, dan tentu yang paling diharapkan oleh beliau Bapak Wiono dan beserta istri dan semua tentu kepada semua orang tua, doanya adalah mudah-mudahan beliau, anak beliau salah satunya Muhammad Alfi dijadikan putra yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Karena anak soleh ini investasi. Anak soleh ini investasi ya. Tabungan kita bukan hanya untuk di dunia yang sementara, tapi investasi akhirat nanti. Wa qala ba'duhum, dikatakan di beberapa kitab, al waladus shalih fid dunya yanfa' wa fil qabri yarfa' wa yaumal qiyamati yashfa'. Itu ya. Jadi anak soleh itu di dunia yanfa' akan banyak memberikan kemanfaatan khususnya kepada kedua orang. Manfaatnya besar sekali kalau bapak, ibu, kita semua punya anak soleh. Membanggakan kita, membahagiakan kita. Ya, lebih-lebih kalau anak solehnya di ATM-nya ada saldo 3T gitu. Wah, itu juga luar biasa lagi. Sekalipun Pak Wiono putranya nanti misalkan hidup hanya cukup, ya, karena memang kita nyarinya yang cukup gitu kan. Itu luar biasa, ya, luar biasa menyenangkannya punya anak soleh di dunia yang pasti itu sudah kaidah umum gitu ya, bahwa kalau punya anak soleh di dunianya memberikan banyak manfaat khususnya kepada orang tua dan kepada lingkungan. Tapi tidak hanya di dunia, wa fil qabri yarfa'. Tidak selesai, anak soleh ini kebaikannya berlanjut sampai kita nanti di alam kubur. Di akhirat nanti anak soleh ini terus mengalir kebaikannya kepada kita. Yarfa akan mengangkat derajat orang tuanya, ya, orang tuanya akan diangkat. Maka beberapa hadis dijelaskan ada banyak orang tua yang di dunianya dablek, ngerti pak dablek pak? Itu bahasa apa itu dablek gitu ya? Ya ibadah semaunya, kumat-kumatan. Tapi ketika meninggal dunia, la turfa'u darajatuhu fil jannah, kata Nabi. Kok dimasukkan surga, ditinggikan derajatnya di surga. Sampai bingung ini orang tuanya. Saya dulu di As-Syariah padahal tetangga masjid, tetangga musola. Tapi yang namanya sholat itu paling Idul Fitri, ini dongeng pak ya, bukan cerita nyata, bukan dongeng itu ya. Tapi kok saya bisa masuk surga? Akhirnya bertanya kepada Allah, kenapa ini bisa begini? Kata Allah, bistighfari waladika fid dunya laka. Engkau ditinggikan derajatnya, bahkan dimasukkan ke surga padahal amalnya bolong-bolong karena istighfarnya, karena doanya anak-anakmu, tentu anak soleh di dunia. Tidak selesai di akhirat, sampai di kiamat nanti anak soleh ini lanjut kebaikannya, wa yaumal qiyamati yashfa', akan diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat pertolongan. Nah itu anak soleh. Jadi saya katakan anak soleh ini investasi dunia akhirat, gitu ya. Nah ini Pak Wiono sekarang tasyakur kepada Allah, bersyukuran selamatan khitan putra beliau. Ini insya Allah dicatat sebagai bentuk ketaatan beliau kepada Allah. Kewajiban orang tua salah satunya mengkhitan putranya, yang insya Allah dicatat sebagai amal soleh, dan beliau dicatat menjadi orang yang soleh di sisi Allah.
Nah kalau orang tuanya sudah soleh, Bapak Ibu sekalian, ini ikhtiar paling mujarab. Jadi ikhtiar paling top, paling keren kalau ingin punya anak soleh, ya orang tuanya dulu yang soleh. Udah jangan repot-repot Bapak gobrek-gobrek anak, suruh sholat 5 waktu berjamaah di musola, ngabis-ngabisin waktu Pak, teriak-teriak aja gak bakal nurut anak itu. Karena apa? Anak itu nonton orang tuanya. Kalau Bapak tiap hari sholat jamaah ke musola, khususnya di Asy-Syariah, nggak ngajak pun, insya Allah anak tuh ada keterpanggilan. Ya, contoh teladan dari orang tua ini akan masuk ke dalam hati. Jadi ketika kita mensolehkan diri kita, para orang tua, sebenarnya itulah ikhtiar paling mujarab, paling sudah teruji. Makanya dikatakan oleh Imam Muhammad Ibnu Munkadir, kata beliau, innallaha la yahfadu birajuli sholih waladahu wa walada waladihi wa tuwairat allati haulah. Kata beliau, kalau ada orang tua soleh, dari orang tua dulu disebutnya beliau, maka oleh Allah nanti walaupun tidak seketika akan disolehkan siapa? Waladahu, katanya. Apa waladahu itu? Anaknya akan disolehkan. Tidak diberhenti anaknya, wa walada waladihi, anak dari anaknya, alias cucunya nanti Bapak kalau soleh sekarang luar biasa solehnya, lihat anaknya. Anak gak nemu nanti di cucu, tapi insya Allah anak cucunya disolehkan oleh Allah. Tapi syaratnya Pak, birojulin soleh, kitanya soleh dulu Pak, kitanya soleh dulu. Makanya cek di Al-Quran, Bapak kalau baca ayat Al-Quran, sebagian para nabi doanya itu bukan minta anak soleh. Ada sebagian nabi, Nabi Ibrahim misalnya, di antara doanya kalau Bapak sering baca Al-Quran akan menemukan salah satu doanya, Rabbij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Coba dipahami, Rabbij'alni, ya Allah jadikan aku dulu, nggak bawa-bawa anak dulu. Rabbij'alni muqimas sholat, ya Allah jadikan aku orang yang selalu mendirikan sholat, istiqomah sholat, nggak bawa-bawa Ismail, nggak bawa-bawa Ishak, putra beliau nggak dibawa-bawa dulu. Rabbij'alni muqimas sholat, ya Allah aku dulu dijadikan ahli sholat dulu, jadikan orang tua soleh dulu, baru setelah ayat itu wa min dzurriyyati, baru ya Allah keturunanku yang ahli sholat juga, ya. Atau di ayat lain wajnubni wa baniya an na'budal asnama, itu juga Nabi Ibrahim doanya, ya Allah wajnubni, jauhkan aku ya, wajnubni jauhkan aku, nggak minta anaknya nggak dibawa-bawa dulu kalau doa tuh. Wajnubni jauhkan aku, wa baniya baru ya, dan anakku, keturunanku, cucuku dijauhkan dari apa? An na'budal asnama, menyembah berhala. Nah itu contoh dari para nabi, kalau ingin soleh ya solehkan dulu orang tuanya. Ini nasihat buat saya, khususnya buat hadirin yang kita semua berproses untuk menjadi orang-orang yang soleh. Nah bahkan orang soleh buat duwairatal lati haulaha, bukan hanya anak keturunan kita yang berdampak positif dari kesolehan kita, lingkungan sekitar kita, Bapak Ibu, kalau kita soleh, kalau ada orang soleh di situ, dampaknya ke bawah bagus. Kalau di sebuah lingkungan ada orang soleh, wairat, yaitu daerah di situ, lingkungan di situ juga terdampak dari kesolehan. Kita kalau mau jujur-jujuran Pak ya, ini Indonesia bisa tentram begini ya, di sana sini ya walaupun ada sedikit-sedikit gesekan, tapi lebih banyak tentramnya di Indonesia, lebih banyak rukun, termasuk kita di Asy-Syariah di sini, di Gria Syariah yang namanya Lindu, baru kemarin itu ya, baru kemarin Pak Goya, kita ada Lindu, ada gempa kecil-kecilan di sana. Itu tidak tiap hari, gempa itu tidak tiap detik di kita, ya. Kenapa tidak musibah tiap hari, tidak tiap detik musibah di Indonesia, khususnya di lingkungan kita? Karena ada orang soleh di sini pasti. Allah kalau mau nurunin musibah, ini ada orang ahli sujud di sini di Asy-Syariah. Ada orang yang mustaghfirina bil ashar, ada yang malamnya bangun istighfar kepada Allah, nggak tega.
Saya kalau punya rumah, misalkan Pak ya, saya punya rumah, mau dibakar rumahnya, di dalam rumah ada kekasih saya yang paling saya cintai, ada anak saya, walaupun di dalamnya ada musuh saya. Di dalam rumah saya ada musuh saya, ada yang benci sama saya pengen ngebunuh dia misalkan, tapi di dalam rumah itu juga ada anak saya yang paling saya cintai. Kira-kira saya bakar ke rumahnya Pak? Nggak akan saya bakar, karena di situ ada al-mahbub, ada yang saya cintai, yaitu ini dunia ini Allah tuh udah ngelihat ahli maksiat tuh, masya Allah, udah pengen aja gulung tikar ini, tapi masih ada yang ke majelis ilmu, masih ada yang sholat malam, masih ada yang baca Al-Quran. Makanya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau dalam beberapa diwannya mengatakan, laulahum bainal anami laduddikat ardun wal jibalu lirtikabil khati'at. Kata beliau, kalau di tengah-tengah masyarakat tidak ada orang soleh, di Gria Syariah tidak ada orang soleh, laduddikat ardu wal jibal lirtikabil khati'at, maka setiap detik akan bergoncang syariah ini. Gempa setiap detik kalau ada orang melakukan kemaksiatan. Jadi ini bisa stabil tuh karena ada orang-orang soleh Pak. Ada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Makanya kita ini berhutang budi sebenarnya, berhutang terima kasih kepada mereka-mereka yang soleh, yang setiap malam berwudu, sujud kepada Allah setiap malam. Jadi menjadi orang tua yang soleh sebenarnya adalah dalam waktu bersamaan kita juga sedang mempersiapkan keturunan-keturunan yang soleh. Dan yang terakhir tentu yang tidak kalah pentingnya, anak soleh ini terus harus diminta sama Allah. Penentu segala-galanya Allah, gitu ya. Ya walaupun tadi tidak ada jaminan gitu, kalau orang tuanya ini gitu ya. Tapi penentu segala-galanya adalah Allah. Maka datang kepada Allah, minta ya Allah yang mensolehkan Allah. Anak kita jadi nakal, Allah. Hakikatnya semua dari Allah. Jadi doakan terus orang tua kita, jangan capek mendoakan orang tua anak-anak kita, jangan lelah, jangan bosan, karena sekali berhenti saja Bapak Ibu berdoa, ya sudah, siapa yang akan mendoakan anak kita kalau bukan orang tuanya? Maaf tetangga, ya, jangan berharap tetangga mendoakan anak kita, apalagi kalau tetangganya kurang akur, boro-boro Pak. Jadi tidak ada yang paling diharapkan mendoakan anak ya kecuali orang tuanya. Kalau orang tuanya melempem kitanya doanya, ya siapa lagi yang mendoakannya, gitu ya. Jadi doakan terus setelah sholat. Malah kalau bagus jangan habis sholat saja, ya. Jadi kalau mendoakan anak tuh fi kulli sa'atin, di setiap waktu. Bapak ngelihat HP wallpapernya anak gitu Pak ya, Rabbi habli minas sholihin. Kalau lihat anak di foto, ada anak kita lagi tidur, kita bangun malam lihat wajahnya, Rabbi habli minas sholihin. Anak kita lagi main kelereng, Rabbi habli, terus. Jadi setiap detik doa tuh. Karena kalau habis sholat saja ya dapatnya secerawut gitu kalau bahasa saya ya, sebaskom aja nanti pengabulannya. Tapi kalau malamnya didoakan, subuhnya didoakan, anak lagi lari-lari, bahkan anak ketika nangis pun hati kita Rabbi habli minas, lebih-lebih ibunya ini luar biasa doanya. Bapak juga top, tapi lebih top lagi ibunya kalau doa, ya. Karena doa ibu itu nembus langit katanya ya. Li du'aiha mujab mislul khadir idza da'a ma yaruddul hijab katanya. Jadi orang ibu ini kalau doa udah kayak Nabi Khidir kualitas doanya. Mislul khadir idza da'a ma yaruddul hijab, tidak ada hijab, sudah tembus langit ibunya. Cuma ibu itu karena dari pagi sudah ngurus anaknya, malamnya ngapain? Tidur. Bangunnya kalau dibangunin sama bapak kayak aja, mau ada acara inti kalau malam kan. Nah ini jadi itu kesimpulannya. Jadi mari dari tasyakur khitan khususnya dari Bapak Wiono, mudah-mudahan putra beliau khususnya yang di khitan Ananda Muhammad Alfi ini, kita doakan mudah-mudahan beliau menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tuanya, dan bisa menyelamatkan orang tua tidak hanya di dunia tapi lebih-lebih di akhirat. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya, umumnya bagi hadirin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.